puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Sudah 1 minggu Tuhan menyertai kita kembali lagi beribadah hari ini ya. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh bersaat teduh. Saya juga ingatkan untuk Bapak Ibu yang belum silent handphone, boleh di-silent dulu handphonenya. Kita memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kita mau katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dengan segenap hati kami, Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata
anugerah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah, menjadikanku indah dan semakin indah, menjadikanku indah dan Tuhan. Kami datang pada pagi hari ini Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan, membawa kerinduan hati kami untuk menyembah dan memuji Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan. Segala kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat di udara yang mencoba mengganggu jalan ibadah ini, kami mau patahkan, kami mau hancurkan dalam nama Yesus. Biar hanya kuasa Tuhan, biar hanya roh Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Biar Tuhan yang tibakan mereka di tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, biar segala pujian, segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita katakan bersama. Amin. Puji Tuhan, boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom sekali lagi. Shalom, boleh kita kasih salam ke kanan kiri. Shalom, katakan selamat beribadah. Inilah saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu untuk menyembah-Mu. Saatnya kami berkumpul bersama.
dahsyat. Amin. Mari kita naikkan pujian kita, Allahku dahsyat. Mari kita tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Dia berkuasa, Allahku dahsyat, surga bumi sujud menyembahnya.
Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh mempersiapkan diri kita, menenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita juga buka hati kita untuk menyambut firman Tuhan, supaya firman yang disampaikan gak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh menjadi berkat dan menjadi rema dalam hidup kita. Sebab hanya Engkau Tuhan yang menjadi tempat jawaban kami. Hanya Engkaulah tempat kami berharap, Tuhan. Kami tahu Tuhan, tangan-Mu selalu menggandeng kami. Kami tahu Tuhan yang selalu menuntun hidup kami. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hari
yang menjadi tempat yang bisa kami harapkan. Satu-satunya yang bisa kami andalkan di dalam hidup kami hanyalah Engkau ya Tuhan. Itulah sebabnya pagi ini kami kembali hadir di rumah-Mu yang kudus. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau kami masih bisa ada sampai hari ini, sampai saat ini, semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan yang masih menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami membawa hati kami membawa pikiran kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari Roh Kudus berkaryalah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini. Kita masih bisa hadir walaupun tadi pagi atau tadi malam ya sempat hujan begitu ya. Dan biasanya lebih enak kalau hujan itu masih berbaring-baring di tempat tidur daripada harus bangun, kemudian mendung-mendung pergi ke gereja. Mungkin di sini juga ada yang belum mandi gitu ya, udahlah ya gitu ya, pakai masker aja sekarang. Dan penelitian memang membuktikan bahwa orang-orang yang pakai masker kelihatan lebih menarik loh Bapak Ibu Saudara. Gitu. Penelitian terakhir kalau Bapak Ibu Saudara melihat di IG gitu ya. Jadi banyak orang yang walaupun udah disuruh atau dianjurkan, diperbolehkan oleh pemerintah untuk melepaskan masker, mereka masih nggak mau, enakan pakai masker. Mungkin nggak perlu make up, nggak perlu cuci muka, nggak perlu sikat gigi juga gitu ya, kecium sendiri baunya begitu. Dan kalau dibuka orang akan kaget, hah masa gitu ya. Kalau pakai masker kelihatan lebih indah. Nah Bapak Ibu, pagi ini saya ingin menyampaikan sesuai dengan tema Gereja Bethel Indonesia Sinode kita, relasi yang sehat dengan Tuhan. Kita sudah masuk di bulan yang baru, bulan Juli, dengan subtema penyembahan yang berkenan. Kalau kita bicara tentang penyembahan, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan langsung berpikir tentang beribadah. Tetapi ketika kita berpikir tentang beribadah, seringkali kita langsung mengerucut bahwa ibadah itu hanya di gereja saja, hanya di persekutuan saja, hanya ketika saya berada di komunitas orang-orang Kristen atau orang-orang percaya saja. Padahal yang dimaksud dengan beribadah, yang dimaksud dengan penyembahan adalah setiap saat, kapan saja, di mana saja kita berada. Yuk kita buka dulu dari Yosua pasal yang ke-24. Yosua pasal yang ke-24. Ini adalah pasal yang terakhir dari kitab Yosua, di mana ini adalah pidato perpisahan Yosua di hadapan bangsa Israel sebelum dia menyelesaikan masa tugasnya sebagai pemimpin bangsa Israel. Kita tahu kalau Bapak Ibu Saudara melihat dari Alkitab kita, setelah Yosua tidak ada lagi nama personal, tetapi yang ada adalah kitab hakim-hakim. Nah, Israel akan dipimpin oleh hakim-hakim. Yosua memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada bangsa Israel supaya tetap setia kepada Tuhan, tidak berpaling kepada ilah lain. Kenapa selalu itu yang disebutkan? Karena kita tahu bahwa bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang mudah selingkuh, bangsa yang mudah ke kiri kanan pelin-pelan. Nasihat ini sangat penting karena dari sejak keluarnya bangsa Israel sampai akhirnya Tuhan izinkan masuk ke tanah Kanaan, itu udah berkali-kali bangsa Israel selingkuh daripada Tuhan, tidak setia dan meninggalkan Tuhan. Ya, mereka menyembah allahnya orang Mesir, menyembah allahnya orang Amori, bahkan membuat patung anak lembu emas dan seterusnya. Nah, seringkali di dalam persimpangan itulah Yosua khawatir dengan kondisi bangsa Israel. Bagaimana kondisi bangsa Israel setelah dia tidak lagi memimpin bangsa Israel? Sebab itu dia mengingatkan, ayo kembali beribadah kepada Tuhan saja. Karena seringkali kita beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak pakai saja Tuhan plus-plus. Ya, buat alternatif lah, buat jaga-jagalah. Tidak, kita beribadah hanya kepada Tuhan saja. Kalau kita mau punya relasi yang sehat dengan Tuhan, kalau kita mau punya penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yosua memberikan tantangan kepada bangsa Israel untuk mengambil keputusan yang tegas, untuk mengambil komitmen, tetap beribadah kepada Tuhan saja, apapun yang terjadi. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, tantangan ini bukan hanya sekedar kepada bangsa Israel loh. Jangan kita berpikir, oh iya saya udah baca kitab Yosua, ini kan zaman dulu, saya bukan bangsa Israel, saya bangsa Indonesia, saya tidak tinggal sekian ribu tahun yang lalu, ini hanya sekedar kisah dongeng. Tidak. Tetapi nasihat ini, peringatan ini,
Kisah ini juga berlaku bagi kita. Yosua memberikan teladan dan memutuskan bahwa ia dan seisi rumahnya akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Yosua bukan pemimpin yang omdo, bukan seperti orang Farisi yang hanya menyuruh orang lain mengerjakan sesuatu tapi dia sendiri tidak melakukannya. Kita lihat ayat yang terakhir saja, Yosua 24 ayat 14 dan 15. Bapak Ibu nanti di rumah bisa membaca keseluruhan pasal Yosua 24 ini, pasal 1 sampai yang ke-15. Kita hanya akan membahas atau membaca ayat yang ke-14 dan ke-15. Sudah siap semua ya? Kita baca bersama-sama 3, 4. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, dari ayat ini saja kita bisa menemukan setidaknya 3 hal penting yang perlu kita lakukan supaya penyembahan kita berkenan kepada Tuhan, supaya ibadah kita bisa menyukakan hati Tuhan, bukan hanya sekedar menyukakan hati kita, bukan sekedar absen di gereja, bukan sekedar checklist sudah hadir ibadah, bukan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita lihat ibadah itu harus dilakukan dengan takut akan Tuhan, bukan takut akan manusia, bukan karena diundang orang ya dia ibadah diajakin ke gereja, ya udahlah daripada besok gua datang deh ibadah. Enggak. Orang yang beribadah belum tentu takut akan Tuhan. Betul apa benar? Tetapi orang yang takut akan Tuhan, dia pasti akan beribadah kepada Tuhan. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun kondisinya. Kemarin pandemi orang bilang gak bisa datang ke gereja, masih kita dilengkapi dengan teknologi zaman sekarang. Walaupun internet putus nyambung kayak lagu begitu ya, tapi dia masih tetap ibadah, nggak pakai alasan, nggak pakai begini, nggak pakai begitu. Daniel dan kawan-kawan tetap beribadah kepada Tuhan, tetap menyembah kepada Tuhan. Walaupun ada ancaman terhadap nyawanya, Daniel tetap berdoa 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Padahal udah jelas ada peraturan yang mengancam nyawa. Siapa yang tidak berdoa kepada raja akan dimasukkan ke gua singa. Bukan cuma namanya doang gua singa, tetapi guanya beneran ada singa yang lapar. Apa Daniel takut? Mungkin dia takut, tapi dia tetap berkenan kepada Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Dia tidak berpaling kepada Allah yang lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika raja bilang harus menyembah patung ini, yang lain semuanya tiarap tersungkur menyembah. Hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tetap berdiri. Sampai akhirnya mereka dilemparkan ke dapur api. Bukan cuma dapur api biasa, Bapak Ibu Saudara. Dapur api yang sudah dipanaskan 7 kali lipat, sehingga orang-orang yang mengikat mereka, yang mau melemparkan mereka, orang yang membawa mereka ke sana aja mati. Tapi Alkitab menulis 3 orang yang dilempar. Berapa orang yang ada berjalan-jalan? 4 orang yang berjalan-jalan di dalamnya. Tuhan menyertai mereka. Tuhan berkenan dengan ibadah mereka. Tuhan berkenan dengan penyembahan mereka. Nah, kalau bicara tentang takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ini selalu ditempatkan nomor 1 di dalam Alkitab. Kalau anak-anak Bapak Ibu Saudara yang sekolah di IPK itu biasanya masih ingat di ruang kelas ditempel besar-besar, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat pengetahuan dan segala macam. Nah, di dalam Alkitab kita ada lebih dari 300 ayat tentang takut akan Tuhan. Kita akan baca semua 300 ayat ini pagi ini bersama-sama. Bapak Ibu Saudara siap ya? Baru 300 ayat sampai jam 12 nanti. Baru poin yang pertama. Amsal 1 ayat 7, Mazmur 128, 2 Korintus 5, Wahyu 15, Mazmur 34 ayat yang ke-10, 1 sampai 12 ayat 14, Kitab Ulangan, dan selebihnya. Bapak Ibu Saudara bisa googling, Bapak Ibu Saudara bisa searching, Bapak Ibu Saudara bisa catat betapa banyaknya perkataan tentang takut akan Tuhan ini. Kan, takut akan Tuhan ini berasal dari kata yira dan pakat dalam bahasa Ibraninya dan phobos dalam bahasa Yunani. Nah, ini bukan karena kita seperti takut akan setan, bukan, tetapi takut akan Tuhan di sini artinya hormat, gentar,
kagum akan Allah. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang tadi menyanyi dengan sungguh-sungguh, menyanyi dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, terkadang kita meneteskan air mata. Walaupun mungkin lagunya bukan lagu slow, lagunya bukan lagu penyembahan, tapi ketika kita memperhatikan dan menyanyikan setiap lirik lagu yang dinaikkan dengan sepenuh hati, terkadang kita terharu akan kebaikan Tuhan. Kita kagum. Nah, rasa kasih yang mendalam inilah yang membawa kita kepada ketaatan kepada Allah. Apapun yang terjadi, aku akan menyembah Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara buka di dalam Mazmur 128, yuk kita buka. Mazmur 128. Di sana ditemukan kata berbahagialah. Betul apa benar? Ada ya? Sudah ketemu? Ada? Oke, sekarang kita buka Mazmur 112. Juga ditemukan kata berbahagialah. Ketemu? Nah, di dalam bahasa asli Alkitab dan dalam bahasa Inggris, kata ini sebenarnya diberkatilah, bukan berbahagialah. Nah, diberkatilah. Di dalam dua pasal tersebut ada berkat yang luar biasa bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bukan cuma buat kita personal, Bapak Ibu Saudara, kita yang datang beribadah, kita yang melakukan ibadah, kita yang berkenan kepada Tuhan, kita yang menyembah Tuhan sepenuh hati, bukan cuma bagi kita. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa berkat tersebut juga diwariskan kepada anak cucu kita. Di dalam bukunya yang berjudul You and Your Family, Dr. Tim LaHaye memberikan hasil penyelidikan sebuah tim sosiolog dari New York. Mereka menyelidiki bagaimana ada dua orang pria yang hidup bersamaan di abad yang ke-18 dan memberikan pengaruh kepada anak cucu dan keturunan selanjutnya berdasarkan hidup dari ayah ini. Yang satu bernama Max Jukes dan yang lainnya bernama Jonathan Edwards. Max Jukes ini bukan orang beriman, Bapak Ibu Saudara, nggak punya prinsip dalam hidupnya. Bahkan istrinya sampai meninggal juga nggak pernah menjadi orang beriman. Lalu kemudian dari penyelidikan ini ditemukan kurang lebih 1.200 orang keturunan Max Jukes dengan gambaran 440 orang suka hidup di dalam pesta pora, 310 orang menjadi gepeng, tahu ya gepeng, gelandangan, pengemis, 190 orang menjadi pelacur, 130 orang menjadi narapidana, 100 orang menjadi alkoholik atau pecandu minuman keras, 60 orang punya kebiasaan mencuri, 55 orang sering menjadi korban pelecehan seksual, dan 7 orang diantaranya menjadi pembunuh. Dari hasil penelitian ini Bapak Ibu Saudara, nggak ada satupun keturunan dari Max Jukes ini yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Malahan kalau bisa ditotal-total, keburukan mereka merugikan kota New York sebesar 1,2 juta dolar. Boro-boro memberikan kontribusi, malah memberikan kerugian. Yang satunya, Jonathan Edwards, ini dikenal sebagai salah satu pemikir yang paling cemerlang di Amerika. Ia adalah gembala jemaat yang terpandang dan teolog yang cerdas. Sarjana ini dikenal sebagai salah satu hamba Tuhan yang dipakai untuk gerakan KKR di Amerika pada saat itu. Pernah juga menjabat sebagai rektor di Princeton College. Jonathan Edwards berasal dari keluarga yang taat kepada firman Tuhan. Dia menikah dengan Sarah, seorang perempuan yang juga takut akan Tuhan. Dan pasangan ini selalu berusaha mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya, bukan cuma teori, tetapi dengan sikapnya. Nah, inilah keturunan Jonathan Edwards yang terungkap melalui penyelidikan. 300 orang menjadi pendeta, misionaris, guru besar di berbagai bidang teologi. 120 orang menjadi profesor di berbagai bidang akademis, 110 orang menjadi pengacara, lebih dari 60 orang menjadi dokter dengan berbagai macam spesialisasi, lebih dari 60 orang menjadi penulis buku-buku yang berkualitas, 30 orang menjadi hakim yang adil, 14 orang menjadi rektor universitas, dan banyak yang menjadi pemilik pabrik di Amerika dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 3 orang menjadi anggota Kongres Amerika dan 1 orang menjadi wapres Amerika. Berdasarkan penyelidikan ini, mereka menyatakan sulit menemukan keturunan dari Jonathan Edwards yang tidak menjabat atau berpengaruh di dalam bidang-bidang kemasyarakatan di Amerika sampai hari ini. Dan dari data tersebut, dari kisah ini, jelas kita melihat bagaimana warisan yang penting untuk kita tinggalkan bagi anak cucu kita, Bapak Ibu Saudara. Bahwa penyembahan yang benar, beribadah yang benar, bukan hanya berguna bagi diri kita sendiri saja, tetapi juga mempengaruhi kehidupan
generasi kita selanjutnya. Mulai dari diri kita dulu, punya relasi yang sehat dengan Tuhan, beribadah dengan segenap hati, segenap jiwa, belajar firman Tuhan dan ajarkan itu kepada anak-anak, cucu, mantu, keturunan kita selanjutnya. Bukan hanya mengajarkan, tetapi kita berusaha melakukannya. Mulai dari diri kita, beribadah dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga penyembahan kita berkenan. Yuk kita baca ayatnya, Amsal 20 ayat yang ke-7. Amsal 20 ayat yang ke-7. Kita baca lagi bersama-sama. 3, 4. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Amin. Kita pasti nggak pengen hidup kita doang yang senang. Kita pasti nggak pengen hidup kita doang yang diberkati. Kita pasti nggak pengen hidup kita doang yang berkenan kepada Tuhan. Kita pengen anak, cucu, dan keturunan kita selanjutnya juga berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu yang pertama, beribadahlah, menyembah Tuhanlah dengan rasa takut akan Tuhan. Yang kedua, dari ayat yang tadi kita baca, Yosua 24 ayat 14 sampai yang ke-15, kita bisa temukan hal kedua adalah bahwa kita harus beribadah, menyembah Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Coba kalau kita kilas balik perjalanan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, rasanya nggak ada alasan untuk kita tidak mensyukuri kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Betul apa benar? Mungkin ada masalah, tapi ada juga solusi di situ. Mungkin ada air mata, tapi juga ada tawa di situ. Mungkin ada ketakutan, tapi ada juga pendampingan Tuhan di situ. Mungkin ada kegentaran, tetapi Tuhan tetap menyertai kita. Mungkin ada sakit penyakit, tapi ada kesembuhan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau kita lihat ke belakang, kita kilas balik, rasanya nggak ada alasan untuk kita tidak mensyukuri perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga pantas dong, layak dong kalau kita menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Itulah sebabnya di dalam ayat ke-14 Yosua berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas. Nah, ini ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tulus ikhlas adalah bentuk kesungguhan dari dalam diri kita untuk datang kepada Tuhan, bukan karena ada maunya, bukan karena ada apa-apanya, bukan karena paksaan orang lain, bukan karena ada modus tertentu, bukan karena ada motif tertentu. Tidak, kita hanya pengen bertemu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bertemu dengan Dia yang selalu mengasihi kita. Dulu ada sebuah lagu yang berkata, hanya kau, bukan berkat-berkatnya, bukan yang lain, tapi hanya kau. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, Yesus satu-satunya yang menjadi tempat jawaban kita. Tulus, ikhlas artinya rela, hatinya bersih, jujur, gak pura-pura. Nah, ketulusan kita dalam beribadah kepada Tuhan bisa kelihatan gak dari sikap dan tindakan kita? Bisa. Manusia bisa kita bohongi, bisa banget. Ada banyak topeng yang mungkin kita tampilkan di hadapan manusia, tetapi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Gak perlu repot-repot pakai topeng macam-macam di hadapan Tuhan. Apapun yang kita gunakan, apapun yang kita tampilkan, Tuhan bisa melihat jauh ke dalam hati. Berapapun lamanya kita menjadi orang Kristen, kalau kita tidak pernah beribadah dengan tulus dan ikhlas, Tuhan pasti tahu. Berapapun lamanya kita beribadah, jutaan kali mungkin kita hadir di gereja, kalau kita tidak pernah beribadah dengan tulus dan ikhlas, setiap kali kita beribadah kita menginginkan sesuatu bukan karena sekedar mencari Tuhan, bukan sekedar pengen ketemu Tuhan, Tuhan tahu. Contohnya aja Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyuruh anak kita aja deh gitu ya, tolong ambilin minum dong gitu, bisa kelihatan nggak kalau dia ogah-ogahan atau rela? Kelihatan. Mami nih, ada-ada aja orang lagi main, lagi seru nih mami, mati deh tuh gara-gara mami, buru-buru diambilin, jalannya buru-buru, nih tumpah-tumpah sampai karena nggak konsen ngeliatin itu. Nih minum. Dari sikap seperti itu kita bisa tahu dia tidak rela, dia tidak tulus, nggak ikhlas untuk ngambilin minum. Kalau kita punya karyawan, kita kasih tugas, lalu kemudian dia mengerjakan sepenuh hati, tidak sepenuh hati, ogah-ogahan, bisa kelihatan nggak? Kelihatan hasilnya. Paulus yang jadi guru, ketika dia memberikan tugas kepada murid-muridnya, bisa kelihatan kan mana yang mengerjakan dengan sepenuh hati, dengan tulus hati, ataupun sekedar mengumpulkan supaya Mr. Paulus nggak marah, supaya nggak ditanya. Bisa kelihatan dari tulisannya, dari memberikan yang terbaik atau tidak, dari jawaban yang asal-asalan dan seterusnya. Bisa kelihatan. Kalau manusia aja bisa melihat seperti itu,
Apalagi Tuhan yang kita sembah, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita menjadikan ibadah hanya sekedar rutinitas. Ya udahlah ya, udah ibadah. Udah kewajiban orang Kristen kalau hari Minggu itu ibadah, habis itu baru bebas. Hayai, kalau nanti nggak hadir ibadah, waktu kita berdoa Tuhan nggak ladenin, nanti Tuhan nggak berkatin kita, nanti Tuhan nggak kasih keinginan kita, nanti Tuhan nggak kabulkan doa kita. Ya udahlah ibadah Deni, biar Tuhan senang. Nanti supaya kalau minta apa-apa gampang. Ya udah deh doa puasa deh, soalnya lagi ada keinginan tertentu, ada kebutuhan tertentu. Ya udah deh berdoa deh, ya udah deh baca Alkitab deh, supaya. Pernah gak kita melakukan semua itu sekedar ingin bertemu dengan Tuhan karena kita tulus dan ikhlas? Tuhan, aku berdoa karena aku kangen dengan ketemu Tuhan. Pernahkah di dalam doa kita tidak memanjatkan apapun, meminta apapun, hanya pengen ketemu dengan Tuhan, hanya pengen memuji dan menyembah Tuhan dengan tulus dan ikhlas? Kadang-kadang di saat ibadah aja tidak jarang kita masih tidak fokus. Padahal ibadah tidak seharian, Bapak Ibu Saudara, paling lama 2 jam. Tapi 2 jam dari 24 jam yang kita bisa gunakan itu pun masih kita korupsi dengan pikiran kita yang kemana-mana. Tadi air kayaknya gue belum matiin ya, kompor udah gue matiin belum, aduh pintu udah dikunci belum ya, dengan bisik-bisik sama teman, dengan mengecek medsos dan sebagainya. Masih kita korupsi waktu 2 jam maksimal dari 24 jam yang kita gunakan. Kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak tulus, kita tidak rela. Lama banget sih nih ibadah, pakai ibadah lagi, gue udah janjian sama temen nih pengen beli tiket bioskop, mana ada lagi Minion yang baru keluar nih, ntar gak keburu nih, lama bener begitu kan. Aduh cepetan dong, nanti mesti ngantri segala macam. Pikiran kita kemana-mana walaupun badan kita hadir di sini. Seperti seorang bapak yang marah-marah setelah ibadah selesai. Ketika disalami oleh pendeta di luar, dia bikin kehebohan. Gereja sesat ini. Masa gereja nggak ada firman Tuhan, gereja nggak ada kolekte, masa tiba-tiba habis nyanyi lagu pertama, lagu kedua, habis itu langsung doa tutup, langsung doa berkat, ibadah disuruh pulang, bubar. Gereja model apa ini? Ternyata usut punya usut, Bapak Ibu Saudara, bapak ini baru pertama kali hadir di gereja tersebut. Rupanya dia duduk di paling belakang, dekat AC, enak, angin sepoi-sepoi. Setelah lagu pertama, lagu kedua, pules dia ketiduran, Bapak Ibu Saudara. Dan karena jemaat baru nggak ada yang berani negur. Waktu dia bangun lagi, itu ibadah udah di ujung, udah mau selesai. Lagi pendetanya doa tutup dan doa berkat. Jadi dia kaget ketika orang-orang semua pada berdiri, mungkin kursinya berderit dan segala macam. Dia kaget, dia ikut berdiri. Jadi dia tidak mengikuti ibadah dengan baik, tetapi dia tidur dengan baik dan benar. Nah kalau kita seperti itu, bisakah kita bilang ibadah kita dengan tulus dan ikhlas? Bisakah kita bilang ibadah kita yang berkenan kepada Tuhan? Bisakah kita bilang kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ibadah tulus dengan ikhlas artinya kita membawa diri kepada Tuhan, bukan hanya ketika kita datang di gereja. Di dalam doa pribadi kita juga seperti itu. Datang menyembah, meninggalkan segala kepentingan kita. Tuhan, aku memang punya kebutuhan, tapi hari ini aku pengen ketemu dengan Engkau. Masih ingat ketika Bapak Ibu pacaran dulu? Atau kita pengen ketemu dengan si jantung hati? Ada nggak mesti pakai alasan? Nggak ada, pengen ketemu aja. Udah selesai ketemuan seharian, begitu masuk rumah langsung, dulu belum ada WA mungkin SMS-an atau teleponan, baru juga ketemu. Yang udah sampai mana yang kok nggak dibales yang kamu udah mandi belum yang? Rasanya tidak pengen berpisah, tidak butuh alasan untuk kita bersama dengan orang yang kita sayangi. Kenapa kita butuh alasan untuk bersama dengan Tuhan yang sangat mengasihi kita? Bisakah kita membalas kasihnya dengan tulus dan ikhlas? Bisakah kita menyembah Dia hanya pengen ketemu dengan Dia tanpa embel-embel, Tuhan berkati ya saya ya Tuhan, Tuhan sembuhkan saya ya Tuhan, Tuhan tolong ya begini ya begitu, Tuhan tolong ya Tuhan minta ya ini ya. Beribadahlah dengan tulus ikhlas supaya penyembahan kita menjadi berkenan. Kita menghormati Raja dan Raja di atas segala raja. Seperti ketika kita bertemu dengan pimpinan kita bertemu dengan rekan bisnis kita, atau kita menghadiri sebuah acara dengan pejabat di dalamnya, pasti kita akan fokus, pasti kita akan tulus ikhlas. Kita bisa sangat tunduk dan hormat. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, saat kita menghadap Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang telah melakukan segalanya di dalam hidup kita, bahkan memberikan nyawanya bagi kita,
Kita harus bersikap lebih hormat daripada kepada manusia. Kita bersikap lebih tulus, kita bersikap lebih baik. Tanyakan kepada diri kita sendiri, termasuk saya saat ini. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, sudahkah kita melakukannya dengan tulus dan ikhlas? Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kembali ke Yosua 24 ayat 14 dan 15. Dikatakan di sana, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Dan yang terakhir dengan setia. Yosua berpesan kepada umat Israel untuk beribadah dengan setia. Kenapa? Karena di masa dulu, apalagi masa sekarang ini Bapak Ibu Saudara, sulit loh untuk mencari orang yang benar-benar setia. Benar apa betul? Katanya kalau sekarang pasangan suami istri tidak selingkuh, katanya nggak afdol. Selingkuh itu bumbu di dalam pernikahan, supaya nggak bosen. Jadi nanti waktu pulang dia kelihatan lebih indah begitu ya. Ada jajanan di luar. Katanya kalau kita tidak punya obyekan di luar dari kantor kita, rasanya kurang kreatif. Harus kita punya sesuatu, korupsi atau apapun di dalam kantor kita, obyekan di luar kantor kita. Di masa sekarang ini sulit sekali mencari orang yang benar-benar setia, entah dalam hubungan dengan sesama, entah dalam hubungan pekerjaan, dalam hubungan bisnis, dalam hubungan pelayanan sekalipun. Kesetiaan dirasa udah luntur di dalam diri banyak orang. Bahkan orang-orang yang setia seringkali dibilang, rugi lo, ngapain sih setia-setia, udah gak zaman hari gini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Salomo menyatakan di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6. Yuk kita baca lagi sama-sama. Amsal 20 ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Kita baca 3, 4. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Dan kalau dilanjutkan di Mazmur 12 ayat yang kedua, dikatakan di sana, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Begitu penting emang kesetiaan bagi orang percaya? Iya, karena kesetiaan adalah salah satu kualitas hidup yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Ketika dunia sudah tidak lagi mengagungkan kesetiaan, ketika dunia sudah tidak lagi menghargai kesetiaan, justru kita orang-orang Kristen, kita anak-anak Tuhan yang harus tetap setia. Yang pertama, setia dulu sama Tuhan. Kalau kita setia sama Tuhan, kita pasti akan setia dengan sesama kita. Kesetiaan adalah kualitas hidup yang harus kita pelihara. Jangan ikut dengan kata dunia, setia lo rugi, setia lo nggak maju, setia. Jangan ikut. Rasul Paulus menasihati kita dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 berkata, kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran dan kelembutan. Kita udah sering diingatkan tentang hal ini, tapi prakteknya tetap susah ya Bapak Ibu Saudara. Setia beribadah susah loh. Aduh hari ini hujan, minggu depan aja deh. Minggu depan ada kondangan. Aduh minggu depan lagi deh. Minggu depan sakit kepala. Aduh minggu depan lagi deh. Minggu depan banjir gitu ya. Setia untuk beribadah tuh susah. Setia untuk berdoa pribadi lebih susah lagi Bapak Ibu Saudara. Kita udah janjian jam 7 harus beribadah, harus berdoa di rumah. Ada-ada aja. Adalah saudara yang telepon. Besoknya ada lagi yang ketok pintu. Besoknya lagi ada lagi yang ini. Susah. Setia baca Alkitab lebih susah. Bapak Ibu Saudara yang ada di anggota ABA seringkali melihat ya, ada yang bolong-bolong, ada yang saling mengingatkan, ada yang ngingetin, ada yang salah baca begitu ya, baca ulang. Susah untuk setia. Setia melayani Tuhan juga susah. Setia berbuat baik susah. Apapun yang dilakukan dengan setia itu susah Bapak Ibu Saudara. Padahal untuk kita mengalami penggenapan janji Tuhan dibutuhkan kesetiaan dalam hal-hal rohani. Sampai kapan? Sampai nafas kita berhenti berhembus. Nah, ibadah dengan setia ini harus kita mulai dengan 3 tahapan. Yang pertama, komitmen dulu. Yang kedua, terus menerus. Dan yang ketiga, sampai akhirnya menjadi gaya hidup kita. Kesetiaan tidak akan bisa kita jalani tanpa adanya komitmen, tanpa adanya tekad, tanpa adanya janji. Kita menyerah total, hati kita yang memutuskan. Lalu kemudian komitmen itu kita jalani, janji itu kita jalani terus menerus, lagi.
sampai akhirnya menjadi gaya hidup tanpa paksaan yang bisa kita lakukan dengan sukacita dan kasih kepada Tuhan. Umumnya kalau kita berpikir orang Kristen itu ibadah hanya pada hari Minggu. Makanya kalau udah hadir ibadah hari Minggu, hari lain gak hadir. Kalau hadir ibadah hari Selasa, hari Minggu gak hadir. Karena apa? Ibadah cukup seminggu sekali. Kalau udah ibadah hari Jumat, hari Minggu gak usah hadir. Ibadah cukup seminggu sekali aja. Padahal sebenarnya Tuhan ingin setiap umatnya menjalankan firman Tuhan, menjalankan penyembahan, menjalankan ibadah setiap waktu. Bukan hanya hari Minggu, bukan hanya di jam-jam ibadah. Pekerjaan sehari-hari, sudahkah kita lakukan dengan jujur? Itu juga penyembahan kepada Tuhan. Mengurus rumah tangga, sudahkah kita lakukan dengan segenap hati? Itu juga penyembahan kepada Tuhan. Menghargai Tuhan atas keluarga yang diberikan kepada kita. Mengasihi sesama, melakukan firman Tuhan dengan yang kita baca dan dengar, itu semua juga beribadah kepada Tuhan. Bukan cuma ketika 2 jam kita duduk di sini. Umat Tuhan harus mengakui dosanya dan memohon ampun. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, jangan berpikir bahwa kita layak. Justru kita beribadah kepada Tuhan karena kita butuh kepada Tuhan. Dan kita lakukan dengan setia. Sudah semestinya kita orang Kristen tahu terima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa yang bisa kita lakukan? Ada lagunya kan? Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan dan segala kemurahan. Dengan apa? Duit saudara juga dari Tuhan, rumah saudara juga dari Tuhan, kesehatan saudara aja dari Tuhan, tubuh saudara aja dari Tuhan. Dengan apa mau kita balas? Semuanya milik Dia. Dengan setia menyembah dan beribadah kepada Tuhan, dengan setia melakukan firman Tuhan. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada akhir hidupnya Yosua memberikan pesan yang sangat penting kepada bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum mengucapkan hal tersebut, Yosua terlebih dahulu menceritakan betapa karya dan kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca dari awal, dari ayat yang pertama, dimulai dari masa Abraham, Ishak, Yakub, Musa, sehingga akhirnya bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yosua menceritakan semuanya itu untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa penyembahan kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan yang berkenan itu penting. Karena apa? Karena kasih dan kemurahan Tuhan sudah lebih dulu menyertai hidup bangsa Israel. Pertanyaannya, pernahkah kita renungkan hal itu di dalam hidup kita? Bahwa ketika kita beribadah dengan rasa takut akan Tuhan, ketika kita beribadah dengan tulus dan ikhlas, ketika kita menyembah Tuhan dengan setia, itu karena Tuhan sudah lebih dulu melakukan sesuatu bagi kita. Dan sekarang saatnya kita melakukan bagian kita. Mari kita beribadah dengan sungguh hati. Kita beribadah supaya penyembahan ini tidak sia-sia. Tidak hanya sekedar menghabiskan waktu, tidak hanya sekedar absen, tetapi benar-benar berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi generasi kita yang seterusnya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Boleh kita nyanyikan satu lagu, Selidiki Aku. Mari kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati. Bapak Ibu yang sudah hafal bisa menutup mata untuk kita bisa lebih fokus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, karena Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku,
kulihat kebaikan-Mu. Telah kulihat Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa di dalam surga, kami tidak bisa berjuang sendiri. Kami selalu gagal. Itulah sebabnya kami butuh Engkau. Hati kami rindu untuk melakukan firman-Mu. Hati kami rindu untuk berkenan kepadamu. Hati kami rindu untuk taat dan setia, ikhlas kepada Tuhan. Kami rindu untuk terus-menerus takut kepada Tuhan. Tapi seringkali kami gagal, Tuhan. Seringkali kami tidak berdaya. Seringkali kami lemah. Roh kami memang penurut, tetapi daging kami lemah, Tuhan. Itulah sebabnya kami butuh Engkau. Itulah sebabnya hati kami perlu selalu ditaburi oleh benih firman-Mu, supaya kami terus diingatkan, supaya kami terus diteguhkan, supaya kami terus dihiburkan dan dikuatkan, bahwa bersama dengan Engkau kami bisa melakukannya. Kami rindu ibadah yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Kami rindu penyembahan yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Kami rindu hidup yang kami jalani berkenan kepada Tuhan. Kami rindu keluarga yang kami bentuk berkenan kepada Tuhan. Kami rindu usaha yang kami bina, yang kami kerjakan berkenan kepada Tuhan. Kami rindu pekerjaan kami di kantor berkenan kepada Tuhan. Kami rindu pelayanan kami di dalam gereja-Mu ini juga berkenan kepada Tuhan. Kami rindu hubungan kami dengan sesama kami juga berkenan kepada Tuhan. Mari mampukan kami, Roh Kudus, supaya kami tidak hanya sekedar menjadi orang-orang Kristen yang beribadah di gereja saja, tetapi kami menjadi orang-orang Kristen yang berdampak, berpengaruh, menjadi penyembah yang berkenan di dalam Tuhan. Ketika Tuhan melihat hidup kami sehari-hari, ketika Tuhan melihat cara kami berbisnis, ketika Tuhan melihat cara kami bekerja di kantor, ketika Tuhan melihat cara kami bergaul dengan teman-teman kami, ketika Tuhan melihat bagaimana cara kami membina keluarga kami, ketika Tuhan melihat hidup kami dan Tuhan berkenan, itu yang kami rindukan, Tuhan. Mari Roh Kudus, tetap bimbing kami, tetap bantu kami, tetap ajari kami, supaya kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, dan bukan hanya sekedar pendengar saja. Kami rindu setiap kali beribadah dimanapun, baik itu beribadah secara korporat seperti ini, ataupun ibadah yang kami lakukan di rumah kami lakukan dengan rasa takut akan Tuhan. Kami lakukan dengan tulus, ikhlas, tanpa paksaan atau beban, dan kami lakukan terus-menerus dengan setia. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Percaya, sama-sama kita katakan amin. Saya undang Ibu Gembala untuk maju ke depan. Saya undang para pelayan firman Tuhan untuk maju. Mulia kasih-Mu
Yesus, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Tuhan Yesus masih berikan kesempatan untuk kami makan, minum, sehidangan bersama dengan Engkau. Dan kembali mengingatkan kepada kami akan kematian-Mu di kayu salib. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau korbankan semuanya Tuhan. Sehingga darah-Mu tercucur buat pengampunan dan menghapus segala dosa kami. Itu sebabnya kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah firman-Mu mengajarkan kami Tuhan untuk kami lebih setia, lebih sungguh-sungguh, lebih memberikan waktu kami kepada Tuhan. Bukan waktu yang sisa, tetapi waktu yang ada yang kami berikan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk peneguran-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Biarlah itu masuk di dalam hati kami, mengajarkan kami, ajar untuk kami melakukannya. Terlebih saat-saat seperti ini Tuhan, kami sudah melihat tanda-tanda zaman Tuhan ternyata terjadi di dalam dunia Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, karena kasih-Mu Engkau ingin kami diselamatkan. Karena kasih-Mu Tuhan, Kau cucurkan darah-Mu. Itu sebabnya Tuhan, apa yang harus kami berikan kepada Tuhan selain kami menyembah-Mu, selain kami dengan sungguh-sungguh beribadah padamu dengan takut akan Engkau seperti Yosua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya tubuh dan darah-Mu pagi ini menyatu dengan kami, membangkitkan semangat kami, menguatkan iman kami Tuhan, mengajarkan kami untuk lebih setia Tuhan. Terima kasih untuk peringatan-Mu. Kami akan sambut dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, lalu memberitakannya kepada murid-muridnya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Sesudah Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima
akan terjadi di dalam kehidupan kami. Ajar untuk kami selalu bersyukur kepadamu, karena Engkau tidak pernah jauh dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri, bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang menyatu dengan kami. Kami percaya ini memberikan kekuatan yang baru kepada kami, membangkitkan iman kami, menguatkan iman kami Tuhan. Biarlah kami mau berjanji lebih setia kepada Tuhan, karena tubuh dan darah-Mu tidak sia-sia Tuhan. Engkau cucurkan bagi kami untuk pengampunan dosa, menghapus segala Tuhan dosa kami. Itu sebabnya kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak ingin menjadikan ini suatu kebiasaan yang kami lakukan setiap minggu pertama Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan ini menjadi suatu kerinduan. Suatu kerinduan bahwa Yesus selalu bersama dengan kami. Yesus siap mengampuni kami. Yesus siap menerima kami. Sekarang apa balasan kami kepada-Mu Tuhan? Selain kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami memuliakan Engkau Tuhan. Ajar dalam hidup kami untuk melakukan semuanya itu, supaya kami Tuhan boleh memuliakan Engkau dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi ini anak-anak-Mu, jemaat-Mu mempersiapkan diri untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami percaya Engkau juga yang akan menggantinya dengan berlipat kali ganda bagi mereka yang setia kepada-Mu Tuhan, karena mata-Mu tertuju kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Yang bertugas saya persilakan untuk maju ke depan. Yang bertugas sebagai kolektan, silakan. Nanti setelah kolektor selesai dijalankan, Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkan persepuluhan boleh maju ke depan untuk memasukkan ke dalam kotak yang telah tersedia. Kita akan berdoa untuk persembahan pada pagi hari ini. Minta dengan penuh kasih Ibu Iren untuk berdoa bagi kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami pada pagi hari ini bisa berkumpul beribadah bersama di tempat yang nyaman ini. Itu semua hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Pada saat hari ini juga kami memberikan persembahan, ajar kami untuk bisa memberi dengan hati yang tulus, dengan penuh sukacita. Kau yang berkati juga kedua pelayan-Mu dengan berkat yang khusus. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama saja kami sudah berdoa. Amin. Amin. Allah itu baik. Ditunjukkannya kasih setianya.
selanjutnya, pada yang membacakan pengumuman saya persilakan. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Semuanya baik-baik sehat, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. BPG dan keluarga GBI Alpeta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Karmelia Suryanto yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah umum gabungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Ibu. Terima kasih juga kepada seluruh tim pelayanan yang telah setia bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Jemaat bisa mengikuti kegiatan-kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GBI Alberta, terutama untuk para pelayan bisa lebih memperhatikan jadwal tugasnya. Setelah ibadah raya hari ini akan ada sekolah minggu pada pukul 10.30. Mari kita bawa anak-anak kepada Tuhan sejak kecil supaya mereka juga bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kebaktian kaum wanita akan diadakan pada hari Selasa tanggal 5 Juli pukul 10 pagi. Pengkhotbahnya Yakin Yong Puriantini Handoko. Jeruk makan jeruk. Kebaktian EYT atau remaja diadakan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 pukul 18. Pengkhotbahnya PDP Paulus Igunata Sutejo. Minggu depan tanggal 10 Juli pada pukul 8 pagi kita akan mengikuti ibadah umum. Masih tetap gabungan pagi dan sore. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Laporan ibadah minggu lalu. Tanggal 25 Juni 2022 ibadah EYT atau remaja hadir 13 orang. Jumlah kolekte Rp190.000. Tanggal 26 Juni ibadah raya hadir 41 orang, jumlah kolekte Rp1.457.000. Tanggal 26 Juni sekolah minggu hadir 7 orang, jumlah kolekte Rp170.000. Tanggal 24 Juni WBI atau kaum wanita hadir 12 orang, jumlah kolekte Rp227.000. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Siska Waruwu tanggal 7 Juli. Apakah hadir? Oh, tolong berdiri, mungkin ada yang belum kenal. Inilah Siska Waruwu. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Saudari Olivia Hijanto tanggal 8 Juli. Itu anak dari Ibu Prestobing ya. PDM Vivi Karta Elia tanggal 10 Juli. Kita udah kenal semua ya. Selamat ulang tahun Pak, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah pemuda diadakan pada hari Minggu tanggal 17 Juli pukul 13. Pengkhotbahnya PDP Paulus Igunata Sutejo. Satu minggu bersama PDP Paulus Igunata Sutejo. Ibadah ucapan syukur ulang tahun GBI Alberta ke-22 akan diadakan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 pukul 16 ya. Jadi bukan pagi tetapi sore pukul 16 jam 4 sore. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Maringan Tampu Bolon. Kabar gembira, mulai hari Minggu tanggal 21 Juli 2022 31 Juli 2022 pukul 16 sore. Kebaktian umum sore diadakan kembali dan seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam ibadah sore tersebut. Ya, jadi mulai tanggal 31 Juli 2022 pukul 4 sore. Biasanya kita jam pukul 5, sekarang diganti pukul 4. Kebaktian umum sore diadakan kembali, jemaat diundang untuk kembali hadir dalam ibadah sore tersebut. Ada pengumuman lainnya? Tidak ada. Mari kita berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Angkat pujian yang pertama.
dengan segenap hati dan jiwaku. Ku datang padamu dalam kerinduan. Biasaku mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus Engkau permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah hariku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah hariku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Benar Bapa, inilah kerinduan kami Tuhan. Tuhan, jadikan kami indah di mata-Mu. Terima kasih Bapa buat kesempatan sekali lagi yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh bersekutu dengan Engkau. Terima kasih buat kehadiran-Mu Bapa. Kau sudah hadir memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga penghujung ibadah ini Bapa. Terima kasih juga Tuhan, ingatkan kepada kami bahwa hidup kami adalah hidup penyembahan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan beribadah, dengan takut akan Tuhan, dengan tulus, ikhlas, dan dengan setia. Bapa, inilah yang dapat kami lakukan Tuhan, untuk membalas semua cinta kasih-Mu Tuhan. Ajar kami untuk menyembah-Mu dengan hati yang tulus, ikhlas Tuhan, dengan setia Bapa. Karena kami tahu hidup kami ada hidup penyembahan. Biarlah kami mau menyembah-Mu dengan roh, dalam roh dan kebenaran. Karena itu yang Kau hendaki dalam hidup kami Bapa. Bahkan hari ini Tuhan, pagi ini, setiap pujian penyembahan kami Tuhan, yang keluar dari dasar hati kami Bapa, biarlah kiranya boleh berkenan kepadamu, menyenangkan hatimu, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah pujian penyembahan kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Kau juga memberkati setiap kami. Terlebih hamba-Mu Pendeta Karmeli yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai dengan luar biasa Bapa. Biar setiap firman yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia, melainkan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah. Dan boleh memenangkan jiwa lebih lagi Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, memberkati suami dan kedua anaknya Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, cukupkan segala kebutuhan keperluannya. Kami juga bersyukur, berterima kasih untuk Ibu Gembala yang begitu setia mengayomi kami. Terlebih pagi ini melayani kami Tuhan di perjamuan kudus. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya dia tidak sendiri Tuhan, karena Engkau selalu beserta dengan dia. Pada saat dia sedih, Tuhan yang menghiburkan, yang menghapus air matanya. Tuhan yang memberikan kekuatan, bahkan Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakitnya. Di dalam nama Yesus Kristus. Kalau Tuhan sudah memanggil dia Tuhan sebagai Ibu Gembala kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada satu kuasa yang dapat menurunkannya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang terus memperlengkapi dia Tuhan, sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga para pelayan-Mu yang melayani hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap pelayanan kami sekecil apapun Tuhan, kalau kami lakukan dengan tulus ikhlas, kami yakin dan percaya kami tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan yang memberkati Tuhan, baik di bumi maupun di surga. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur untuk jemaat-Mu yang setia Bapa.
Kami yakin dan percaya mereka juga tidak akan kehilangan upahnya. Kami yakin dan percaya sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan, kalau kami datang beribadah dengan sungguh-sungguh, maka Engkau yang berkati roti makanan kami dan air minuman kami. Bahkan Engkau menjauhkan kami dari segala sakit penyakit di tengah-tengah kami Tuhan. Kami pegang janji-Mu Tuhan, karena janji-Mu iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat kegiatan sepekan Alberta Tuhan, untuk ke depan Bapak kami serahkan dalam kasih pimpinan-Mu Tuhan, yang memberkati, Tuhan yang mempersiapkan kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau kami bisa, kami punya, kami ada, dan kami sanggup, itu semua daripada-Mu Tuhan. Bahkan pelayanan kami juga Tuhan, itu semua anugerah daripada-Mu. Karena itu kami mau pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kami mau kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia. Kami yakin dan percaya Tuhan, Indonesia ada di hati-Mu, di tangan-Mu Tuhan. Kami di rencana-Mu Bapa. Berkati Bapak Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran yang ada Tuhan, para menteri yang ada Tuhan, TNI, Polri, semua Tuhan yang terlibat di dalam jajaran pemerintahan ini Tuhan. Berikan mereka roh takut akan Tuhan. Berikan mereka tanggung jawab yang daripada-Mu Tuhan, agar mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu Tuhan, tetapi semua kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu dan untuk kepentingan rakyat semata. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami yakin dan percaya Engkau yang hantar pimpin langkah kami, tibakan kami tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan jangan cuma kita dengar, tapi simpan di dalam hati kita dan lakukan di dalam kehidupannya. Walaupun firman Tuhan mengingatkan kita, menegur kita, mengajar kita, kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan berdoa untuk salah seorang saudara kita yang baru saja jatuh dan sedang dibawa dalam rumah sakit, itu Ibu Hong. Mari kita dengan sehati berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi, dan Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menolong. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami bawa anak-Mu yang kekasih Ibu Hong Tuhan, yang baru saja terjatuh di rumahnya dan sekarang dalam perjalanan ke rumah sakit. Kami mohon Tuhan, pimpin perjalanannya Tuhan. Biarkan dia boleh sampai di rumah sakit dalam keadaan selamat, tidak kurang suatu apa. Tuhan juga yang menyediakan dokter untuk menolongnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menopang dia, Engkau sudah menatang dia Tuhan. Sebab dia tidak pernah sendirian. Engkau tidak pernah meninggalkan dia Tuhan. Engkau selalu ada bersamanya Tuhan. Itu sebab berikan kekuatan iman kepadanya Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, Engkau pelihara imannya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Berikan juga kekuatan kepada anak-anak, mantu dan cucu untuk merawat selanjutnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percayakan Ibu Hong ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau pasti memberikan yang terbaik baginya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sehati sepikir berdoa Tuhan, memohon belas kasihan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai kekal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan
Puji Tuhan, ibadah telah selesai, hujan juga telah reda. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.